incredibly unprofessional. Do you even know what you're doing? We do very apologize, sir. Your explanation is useless. Hi, this is Kila speaking. May I help you? This company is the worst company I've ever dealt with. Your system is completely broken. Everything about this company is bullshit. Do you know what? This is the worst service that I have had in my entire life. Hold up. Do you even operate like this? You got me kidding me about this. Do you understand? I'm so sorry to hear that, sir. Let's get me cancel our contract. Now. Kila, masuk ruangan saya sekarang. Lo tuh bisa gak sih kerja yang benar? Ini tuh gak sekali dua kali loh lo tuh kayak gini. Gue juga capek sama lo, Kil. Atasan gue juga sama capeknya kayak lo. Maaf, Bu. Lo pikir jadi gue enak? Tiap hari gue juga dapat komplainan dari Pak Robert. Punya anak buah kagak becus. Yaudah, sekarang mau lo apa? Saya mau resign, Bu. Saya mau bebas. Bebas? Lo pikir resign kebebasan, Gil? Menurut ibu, ada banyak orang di luar sana yang pengen kerja kayak lo. Gaji gede, tunjangan dibayar, lembur dapet, kerja di multinational company, bergengsi pula. Lah, ada banyak karyawan yang pengen kayak ibu. Gaji 2 digit, mau libur tinggal libur, cuti gampang. Lah saya, Bu. Kila, ada 3 peraturan tidak tertulis. Sekali lagi, 3 peraturan tidak tertulis bagi gue buat bahagia. Pertama, dunia ini kompetisi. Oke? Dunia ini kompetisi, Kil. Jadi lo harus punya plan jangka panjang. Dan lo harus siap dengan segala resiko. Kejar. Kalau lo nggak kejar, maka lo nggak akan bisa memilikin. Oke? Peraturan kedua, apa itu zona nyaman? Lo tahu apa itu keluar dari zona nyaman? Berani beda nggak bikin lo tersesat. Lo ya lo, mereka ya mereka. Kalau lo berani ngambil langkah yang tepat dengan persiapan yang matang, keluar dari zona nyaman malah bikin hidup lo lebih seru dan penuh petualangan. Peraturan yang ketiga, kembali lagi dari poin nomor 1 ke 2. Harus sampai kapan ya kayak gini? Sampai kapan apa? Sampai kapan kerja kayak gini? Gimana? Jadi resign? Jadi dong. In this economy lo pilih resign? Gila kali lo ya? Lebih gila lagi, lu kerja udah kayak kuda tau nggak? Ya, mikir lah jadi orang. Kill. Emang independent woman gokil ya? Terus, abis resign gini, lo mau kemana? Gue mau berpetualang, cuy. Hah? Serius? Berapa lama? 3 hari? 5 hari? Masa iya sebulan sih? Adalah, pokoknya gak deket-deket deh dari Jakarta. Ya udah, dari gue mah hati-hati aja di jalan. Jangan lupain Jakarta ya. Kalau nggak ada gue, lo mau cerita ke siapa lagi kalau bukan selain gue, Kill? Biar kata di ibu kota itu berat, gue yakin semuanya akan balik lagi ke alam. Ya namanya juga manusia, semuanya dikejar sampai lupa sama arah diri sendiri. Gue yakin lo bisa dapet apa yang orang lain dapet, Kill. Selain itu, lo tahu sendiri lah namanya Jakarta. Di sini orang pada naruh mimpi yang sebesar-besarnya. Iya, berisik lu. Udah, pantengin aja SG gue bakal kemana aja, pasti lu tahu kok. Ya udah, sekali lagi hati-hati ya. Awas, bos lu kangen. Bu Resti. Aman lah. Udah ya, bye. Aduh. Sorry. Aduh, maaf jadi berantakan. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Bu Resti. Sebenarnya saya pengen keliling Indonesia, Bu. Itu impian saya dari dulu. Oh, jalan-jalan. Emang abis resign nggak mau cari kerja lagi? Tolong jangan bahas kerjaan dulu ya, Bu. Kenapa? Ya ini kan bukan lagi di kantor, Bu. Ya kalau gitu, gue lo aja. Gak usah babu-babu. Kalau lo sendiri ngapain di sini, Res? Gue resign. Resign juga. Tapi kan
apa yang lo bilang waktu itu di ruangan gue ada benernya juga, Kil. Saya mau resign, Bu. Saya mau bebas. Gimana? Jadi resign? Jadi, Bu. Kamu keluar dari ruangan saya sekarang. Gue juga sadar, apalagi sih yang gue cari kalau bukan ketenangan. Itulah kenapa gue di sini. Anyway, lo mau jalan-jalan kemana, Kiel? Semarang, Wes. Kebetulan Semarang salah satu wishlist pertama gue. Hah? Semarang? Iya. Itu mah kampung gue. Sumpah, gue bisa banget kasih tempat rekomendasi liburan buat lo. Mau. Makasih ya, Res. Sini gue ajak jalan-jalan, Kiel. Jadi di Semarang tuh ada destinasi nih, namanya Fort William 1. Tapi Kiel, lo udah tahu Fort William 1 belum? Jujur baru denger sih. Nanti tolong ditandai kalau pulang bareng Mbak E berdua nanti kalau pulang silakan ambil di sini ya Mbak. Oke, baik. Makasih, Oke, Pak. sama-sama Mbak. Jadi, Fort William 1 itu benteng pertahanan yang dibangun sama Belanda, Kiel. Tiba-tiba jadi dosen gini loh. Berarti main lo kurang jauh. Terus, lanjutin dong. Jadi, pembangunan benteng ini dibuat dari tahun 1835 sampai 1845. Kebanyakan orang itu taunya dibuat karena pecahnya perang Diponegoro. Tapi, gue tahu nih hidden story-nya. Terus, sebenarnya Fort William ini dibuat gara-gara Belanda tuh takut kalau wilayah Jawa bagian tengah ini direbut lagi sama Inggris pas tahun 1811. Lo tau gak, Kiel, kenapa disebutnya Fort William 1? Karena pendirinya Bapak Willem ya. Ya, nggak salah nggak benar juga sih. Pas benteng ini didirikan, raja yang memerintah pada saat itu ya memang Willem I. Tapi yang punya ide pembangunan benteng ini tuh Gubernur Van den Bosch. Uniknya lagi, di situ ada bekas kandang kuda juga loh. Berarti ada kudanya dong, Res. Ya dulu ada. Maksudnya tuh di Fort William 1 ada bangunan peninggalan kandang kuda di dalam benteng. Kalau orang Belanda sih bilangnya Paardenstal, Kiel. Paarden itu kuda, stal itu kandang yang biasa dipakai sama kavaleri atau masukan berkuda. Gokil, keren banget. Tapi tuh belum seberapa. Lah, masih ada lagi, Res. Lo bakal ngeliat benteng pertahanan atau biasa disebut Bastille dari Fort William 1 ini. Asli, cakep. Nanti, pas pertama kali kita masuk ke dalam sini, aslinya tuh ada 2 tingkat. Cuma ya, namanya juga bangunan tua kan, jadinya sisa 1 lantai aja yang bisa diakses. Oh gitu, Res. Terus juga, bangunan Bastion itu dulu fungsinya kalau ada serangan, prajurit bisa ngebidik senapannya dari lubang-lubang. Kenapa lo? Gak apa-apa, kedinginan aja. Apa gara-gara struktur bangunannya ya? Fun fact-nya, penggunaan bata merah di Fort William 1 itu tuh buat meredam sinar matahari, Kiel. Berarti udah dipikirin detail banget ya, Res? Masih ada bangunan lain yang gak kalah cakepnya. Jujur, bagus kalau mau foto-foto di sana. Res, fotoin gue dong. Sini. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Gila, gak expect balas enggak ini. Res, itu jembatan yang lo bilang tadi ya? Nah, iya bener. Nanti di sana ada jembatan yang menghubungkan antara Barak Bintara dan Barak Tamtama, Kiel. Nanti gue ajak deh ke sana. Lihat bekas baraknya. Bayangin aja, lorong barak ini lebih panjang dari Lawang Sewu. Ya, sekitar 182 meteran lah. Dan di seberangnya itu ada Barak Bintara, Kiel. Bentar, Res. Dari yang semua lo jelasin tadi, emang kita nggak makan? Gue udah jauh-jauh loh, Res, dari Jakarta. Masa iya sih pertengahan lagi? Santai, gue ada rekomendasi tempat makan yang enak buat lo. Yuk, kesana. Yuk. Jadi, namanya Pedro Cafe. Asik. Western tuh kedengarannya. Ayo, langsung aja. Mbak, pizza meat lover mediumnya 1 ya. Nah, ini kita bisa sekalian sharing, Ki. Ya, asik tuh. Lo mau pesen yang lain nggak?
Boleh deh, lecitnya 1 mbak. Lo sekalian gak Res? Boleh deh, samain aja Mbak. Makasih. Iya kan Res? Iya benar banget sih apa yang bilang. By the way Res, lu nyesel gak sih resign? Jujur belum sih. Selama ini tuh gue ngerasa kalau gue tuh lagi ngejar sesuatu, tapi nggak tahu mau ngejar apaan gitu. Kan gue bilang juga apa, udahlah, welcome to freedom. Apaan sih, bener aja. Ayo kita makan. Udah yuk. By the way, Res, lo ada rekomendasi tempat lain gak sih buat gue nenangin diri gitu? Karena kan gue jauh-jauh ke Semarang niatnya karena penat banget sama hiruk-pikuk Jakarta. Buat menangin diri ya? Kayaknya sih lo nanya ke orang yang tepat sih. I know, right? Jujur. Jadi, di dekat sini tuh ada danau. Iya. Nah, gue yakin banget lo belum pernah ngeliat pemandangan seindah itu di sana. Danau apa itu? Nah, namanya Danau Rapening. Oke. Nanti di sana lo bisa juga sekalian sewa perahu. Abis ini gue anterin deh. Boleh deh. Tapi sorry nih, gue cuman bisa nganterin lo aja. Santai aja, Res. Kan gue emang lagi cari tempat buat sendirian. Sendirian? Hati-hati kesambet lo. Ya elah, yang ada setannya yang takut sama gue, Res. Bisa ngelucu juga lo. By the way, abis ini gue mau ke tempat makan zaman-zaman gue SMA dulu. Lo mau ikut sekalian nggak? Boleh, boleh. Tungguin gue dong. Oke, nanti gue tungguin. Oke, sekalian kita makan sore ya. Boleh. Pak, ini teman saya tolong diajak keliling-keliling. Katanya mau lihat yang hijau-hijau. Gue keliling dulu ya, Res. Awas hanyut. Jangan kemana-mana lo. Gue tungguin, tenang aja. Mbaknya dari mana? Saya dari Jakarta, Pak. Jauh amat naik di sini. Iya, Pak. Emang lagi pengen liburan ke Semarang. Oh gitu, jauh-jauh ke Ambarawa, kemana Setum. Ini pengalaman baru, Pak. Buat saya baru pertama kali naik Setum ya, Pak namanya? Iya, Setum pal motor. Ya Mbak, kalau jadi anak muda itu harus katakanlah kreatif. Ya, kreatif itu jangan mengejar harta seperti itu. Kalau bisa tuh nikmatin. Nikmati, kita kan punya kekayaan di alam, Mbak. Di sini ada danau, ada wisata-wisata seperti itu. Biar nanti untuk ke depannya cerita anak cucu saya seperti ini gitu. Ya, anak muda itu harus semangat, pantang menyerah, harus kreatif, kejar cita-cita, tapi jangan lupakan apa itu namanya ya kekayaan alam kita lah, maksudnya seperti itu. Kita harus saling diselingin, kita kerja ya selingin kita hiburan. Gitu. Betul, setuju banget Pak itu. Biar nggak stres gitu. Iya, makanya saya ke Semarang Pak, karena biar life balance antara kerja sama liburan. Ya, kalau kerja terus stres kayaknya. Iya, emang seperti itu. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Wah, Gimana? Udah puas? Udah, ayo makan. Yuk. Nah, ini dia Kil, tempat makan gue dari zaman SMA. Oh, ini emang konsepnya makan by the view ya, Res? Nah, iya, semua makanan di sini juga juara. Yuk, langsung pesen aja. Yuk. Mbak, minta menunya ya. Terima kasih. Gue harus pesan apa nih, Res, biar kesini lagi? Semua masakan di sini gue jamin lo bakal kangen dan pengen balik lagi ke sini. Wow. Duduk di sana yuk. Ayo. Jadinya lo pesen apa? Gue mesen coklat sama soto. Nih, sekarang giliran lo, Res. Oke. Gue juga udah. Tinggal kita tunggu makanannya datang aja. Oke. Res, orang Semarang tuh ramah-ramah banget ya. Identiknya orang Semarang tuh emang begitu, Kil. Bahkan kita nggak kenal sekalipun tuh bisa diajak lo ke rumahnya. Nggak nyesel deh gue jadiin Semarang destinasi pertama gue. Ya kan? By the way, Kil, sorry nih ya kalau privacy.
lo beneran abis ini mau keliling Indonesia aja? Terus pendapatan lo dari mana? Untuk selanjutnya, gue emang ada sih tabungan buat jalan-jalan. Kayaknya gue mau habisin itu dulu deh, Res. Nekat juga lo. Terus kalau abis ini udah habis uangnya dan gak ada kerjaan gimana? Sebenarnya itu sih yang jadi pemikiran gue saat ini. Kalau lo sendiri gimana, Res? Lagi-lagi lo nanya ke orang yang tepat sih. Dan gue kayaknya mau ajak kerja sama lo deh. Wow, baik banget lo. Beda banget pas kemarin jadi bos. Nyebelin, galak, judes. Gak banget deh. Biasalah, itu mah tuntutan bos aja. Iya, gue kayaknya habis ini mau buka tour guide gitu. Tapi tour guide itu yang nggak biasa lah. Jadi gue tuh maunya tour guide bilingual. Karena di Semarang ini tuh banyak turis dari mancanegara. Dan gue pikir lo cocok sih, karena kan hobi lo juga jalan-jalan kan. Siap, info-info aja ya nanti. Res, makanannya datang. Makasih ya, Mbak. Lo haus kan? Dari tadi ngomong mulu. Minum dulu deh. Oke. Seger banget, Res. Cocok banget sama pemandangan, sama cuacanya. Kayaknya beneran deh, gue bakal balik sini lagi. Lo jadi gabung kapan, Kil? Kayaknya kalau sekarang belum bisa deh, Res. Gue masih pengen keliling Indonesia dulu. Oh, nggak apa-apa. Santai aja. Lo bisa gabung kapanpun. Beneran gak apa-apa, Res? Santai aja. Gue punya kenalan seluruh Indonesia. Kalau lo butuh, lo bisa kabarin gue. Demi, Res? Ya elah, santai aja. Kayak lagi sama siapa aja lo.